Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudaraku dimanapun Anda berada, para subscriber Shockbaker, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati saudaraku sekalian, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mempermudah segala hajat saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat bersilaturahim, bertatap muka walaupun hanya lewat tumai. Mudah-mudahan silaturahim kita dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan dipermudah segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku dimanapun Anda berada, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih pada saudaraku sekalian yang telah mendukung channel saya, Kang Eka Saputra. Mudah-mudahan dukungan dari saudaraku sekalian dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi saudaraku sekalian yang belum mendukung channel saya dengan cara subscribe, agar dapat mengklik tulisan subscribe-nya yang bertuliskan subscribe yang berwarna merah, dan aktifkan notifikasinya, tanda loncengnya, sehingga saudaraku sekalian senantiasa tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Dan jangan lupa like, komen yang positif, kemudian share video saya sebanyak-banyaknya. Saudaraku dimanapun Anda berada, sebelum saya melanjutkan video ini, seperti biasa mari kita senantiasa bersolawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat dari beliau, dan kita bisa bertemu dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Oke saudaraku, pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini saya akan sedikit sharing saudaraku ya, menjelaskan apakah boleh kita mempelajari suatu keilmuan, entah ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan atau ilmu hikmah yang lainnya, kita ambil dari Google, dari YouTube, dari buku, dari sosmed, ataupun dari yang lainnya ya. Nah, karena apa? Karena zaman sekarang saudaraku mungkin kemajuan teknologi sudah semakin canggih ya. Seorang untuk mengetahui suatu keilmuan mungkin sangat mudah ya. Kita yang tadinya nggak tahu, misalkan tinggal kita share, kita klik di HP, misalkan di Google, itu langsung ketemu. Ataupun kita beli buku di
toko buku, ya langsung ketemu, dan ini apakah diperbolehkan saudaraku. Nah, maka dari itu di sini saya akan menjelaskan insya Allah. Saya sebelumnya apabila perkataan saya mempunyai kata-kata yang kurang berkenan di hati, ya, dan kurang pas, saya sebelumnya minta maaf terlebih dahulu. Tapi di sini saya akan sedikit menjelaskan sedikit demi sedikit apa yang saya pelajari dan apa yang saya tangkap dari ulama-ulama dan dari seorang guru. Oke saudaraku, di sini kalau kita mempelajari, yang pertama mempelajari ilmu agama, ya, misalkan kita pengetahuan ilmu agama kita terbatas, kita tidak sekolah tinggi misalkan, kita pun tidak pondok pesantren, kemudian kita mempelajari ilmu agama lewat YouTube, lewat Google, atau kita beli buku tentang ilmu agama, misalkan ilmu fikih atau ilmu hadis. Yang harus kita perhatikan yang pertama saudaraku ialah siapakah tokoh tersebut yang misalkan mempelajari ilmu agama tersebut, yang mengajarkan ilmu agama tersebut. Misalkan tokoh tersebut orangnya soleh, akidahnya baik, ya, tidak menyesatkan, ya. Nah, maka kita boleh-boleh saja mempelajari atau mengambil buku pengetahuan ilmu agama dari seorang yang soleh dan akidahnya tidak sesat saudaraku, ya. Misalkan akidahnya sama dengan kita, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Akidah kita apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita harus mencari referensi, ya, seorang tokoh yang akidahnya sama, Ahlussunnah wal Jamaah. Misalkan kita NU, maka kita harus mencari tokoh seorang ulama yang NU. Nah, misalkan kita seorang yang gemar tahlil, sholawatan, ya, marhabanan, maka kita cari seorang tokoh yang gemar sholawatan, marhabanan. Nah, ini saudaraku yang harus kita perhatikan, ya. Jadi jangan sampai kita mempelajari ilmu agama, ya, sudah kita tidak sekolah, kita tidak mondok, kemudian kita mencari buku ataupun kita kopas, ya, dari Google ataupun YouTube, yang melihat seorang tokoh yang mungkin membawakan kajiannya sangat menarik, tapi kita tidak melihat tokoh itu beda akidahnya dengan kita. Maka ini kita jangan ambil saudaraku, ya. Kita harus mengambil pengetahuan dari seorang tokoh tersebut, ialah seorang yang satu akidah dengan kita. Walaupun beliau adalah seorang muslim, tapi kita harus melihat profilnya, ya. Satu akidah tidak. Kalau satu akidah, maka kita boleh saja, karena insya Allah ini tidak akan menyesatkan untuk keilmuan agama kita. Nah, ya saudaraku, ya, perhatikan. Kemudian kalau kita mempelajari suatu ilmu hikmah, ya saudaraku, misalkan kita kembali lagi tadi, kita mempelajari dari buku misalkan, ya, atau dari YouTube atau dari Google, atau dari media sosial yang lainnya, maka kembali lagi kita harus mengetahui siapakah yang mengajarkan ilmu hikmah tersebut, ya. Kalau ia seorang ahli thariqah misalkan, ya, syariatnya sangat baik, ibadah kepada Allah sangat baik, ya, tidak mengkafir-kafirkan misalkan, ya, kemudian tidak mencela, tidak menghina orang lain, dan satu akidah dengan kita, maka ini pun diperbolehkan, tidak masalah, ya. Nah, alangkah baiknya kalau seorang yang mempelajari ilmu hikmah, ya, misalkan kita mengambil dari buku, misalkan dari YouTube, ya, maka kita harus setidaknya
kita harus silaturahim dengan seorang yang telah mengajarkan ilmu hikmah tersebut, ataupun orang yang seperti tadi kita gemar mempelajari ya ilmu agama, entah baik dari buku, dari YouTube maupun dari Google. Hendaknya kalau kita mengidolakan seorang ulama tersebut, maka sehendaknya kita harus silaturahim ke rumah atau ke pesantren ulama tersebut, saudaraku. Karena ini adalah metode talaki, ya. Jadi kalau kita tidak sempat belajar langsung dengan beliau, misalkan tidak belajar mondok dengan beliau, kita hanya melihat tayangan-tayangan beliau saja, baik di YouTube maupun di Google ataupun di buku-buku beliau, maka hendaknya kita harus silaturahim, ya. Yaitu ini merupakan metode talaki, ya. Jadi kita harus silaturahim. Jadi kita tahu kita minta keriduan dari seorang ulama tersebut, ya. Karena pentingnya silaturahim ini sambung hati, saudaraku, antara kita dengan seorang, misalkan ulama tersebut, seorang ustadz atau seorang mursyid, ya. Biar apa? Biar hubungan silaturahim, sambung hati kita dengan seorang ulama itu, maka kita lebih berkah, lebih barokah. Nah, jadi itu saudaraku, ya. Jadi boleh kita mempelajari suatu keilmuan, ya, baik ilmu agama maupun ilmu hikmah yang diambil dari buku, misalkan dari Google, dari YouTube, ya. Asalkan tadi kita lihat tokohnya siapa dulu. Kalau tokohnya seakidah dengan kita, tidak menyimpang, dan tokoh tersebut intinya seiman dan seakidah dengan kita, ya, maka kita boleh mempelajari, mengambil ucapan ataupun pemikiran-pemikiran dari beliau. Tapi kalau tidak seakidah dengan kita, tidak sejalur, tidak seiman, maka kalau sudah kita mempelajari suatu keilmuan agama dan ataupun keilmuan hikmah, maka jangan kita ambil dari yang berbeda akidah dengan kita, saudaraku. Oke, saudaraku. Jadi itu, ya, intinya boleh-boleh saja kita mempelajari suatu keilmuan, ya, yang diambil dari Google, dari YouTube, ataupun dari buku karangan seorang tokoh. Yang penting dilihat dulu profil orang tersebut sakidah atau tidak. Kalau tidak sakidah, maka jangan diambil. Kalau pemahaman seakidah, maka ini boleh-boleh saja dan sah-sah saja kita ambil, kita pelajari. Asalkan nanti kemudian kita kalau bisa sempat kita silaturahim. Nah, ini merupakan metode talaki, saudaraku, ya. Oke, saudaraku, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat untuk saudaraku sekalian. Ambil hikmahnya, ambil positifnya, buang yang buruknya, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menambah wawasan untuk saudaraku sekalian. Dan jangan lupa terus dukung channel saya, Kang Eka Saputra, dengan cara like, comment, share, and subscribe sebanyak-banyaknya. Bagi saudaraku sekalian yang belum mendukung channel saya, agar dapat mengklik tulisan subscribe yang berwarna merah dan aktifkan notifikasinya, tanda loncengnya, sehingga saudaraku sekalian tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Dan mudah-mudahan saya doakan saudaraku sekalian senantiasa dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita bisa bertemu dengan kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.